Iwan Saputra ya. Semua penyanyi ya, ada Firman Shah, yang lainnya penggemar. Ya silakan. Sejarah kelulusan Mukadimah Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun oleh Kibran Sultan Rumusan Mukadimah diterima dan disahkan oleh Muktamar Muhammadiyah ke-31 yang dilangsungkan di kota Yogyakarta pada tahun 1950. Lalu Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun dan dirumuskan baru pada periode Ki Bagus Hadikusumo. Sebab-sebabnya antara lain yang pertama itu belum adanya kepastian rumusan tentang cita-cita dan dasar perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan duniawi. Dan yang ketiga, makin kuatnya berbagai pengaruh dari luar yang langsung atau tidak berhadapan dengan paham dan keyakinan Muhammadiyah bersama dengan perkembangan zaman membawa berbagai perubahan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, dorongan disusunnya Preambul Undang-Undang Dasar 1945 saat menjelang proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Artinya, Tempusnya Piagam Jakarta yang telah dijadikan pembukaan Undang-Undang 1945 setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan di dalamnya dan menjadikan Piagam Jakarta sebagai gambaran kepada dunia luar tentang cita-cita dasar dan pandangan hidup serta tujuan leluhur. Dengan begitu, hal ini berkesinambungan dengan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bagi Perserikatan Muhammadiyah, bahwa Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah berfungsi sebagai jiwa dan semangat perjuangan Muhammadiyah. Artinya, dijadikan sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah, pedoman dalam menjalankan Perserikatan Muhammadiyah, sebagai ideologi dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah, dan dijadikan tujuan dasar Muhammadiyah yang harus dicapai dengan berbagai bentuk amal dan usaha, dan menjelaskan cita-cita dan tujuan Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah suatu perserikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar yang ditujukan kepada dua bidang. Yang pertama perseorangan dan kedua masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar pada bidang pertama terbagi menjadi dua golongan, yaitu kepada yang telah Islam bersifat pembaruan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Lalu kepada yang belum Islam, artinya bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar di bidang kedua, yaitu kepada masyarakat, bersifat kebaikan, bimbingan dan peringatan. Dasar dan asal usaha Muhammadiyah. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu ada 7. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhlasan kepada kemanusiaan. Yang kelima, ada iktibar kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi. Dan yang terakhir, mencapai tujuan masyarakat Islam yang sebenarnya sehingga dapat diantarkan umat Islam ke depan pintu gerbang surga Jannatul Na'im atas ridha Allah yang Rahman Rahim. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ikhwan. Selanjutnya, mapan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Saya ridho bertuhan kepada Allah, beragama kepada Islam dan bernabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, berpegang teguh dan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan Semangat. Keren. Hai Irwansa, semangat. Nah, lanjut. pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpedoman, berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasulnya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah. Sifat Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya. Lanjut, sejarah dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ini semula berasal dari uraian Bapak Haji Fatih Usman waktu beliau memberikan uraian dalam suatu pelatihan yang diadakan di Madrasah Malikin Muhammadiyah Yogyakarta. Kepribadian Muhammadiyah. Sesungguhnya kepribadian Muhammadiyah itu merupakan ungkapan dari kepribadian yang memang sudah ada pada Muhammadiyah sejak lama berdiri. Perlu dipahamkan kepada warga Muhammadiyah, menyebarkan paham Muhammadiyah itu pada hakikatnya, menyebarluaskan Islam yang sebenar-benarnya. Dan oleh karena itu, cara menyebarkannya pun kita perlu mengakui cara-cara Rasulullah SAW menyebarkan Islam pada awal pertumbuhannya. Memahami kepribadian Muhammadiyah. Memahami kepribadian Muhammadiyah berarti: 1. Memahami pada sebenarnya Muhammadiyah. 2. Karena Muhammadiyah ini sebagai organisasi, sebagai suatu persyariatan yang berkaitan Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kemudian dengan sifat dan cara-cara yang kita contoh atau kita ambil dari berbagai sejarah dakwah Rasulullah yang bermula-mula dilaksanakannya. Itu berpula-pula yang kita jadikan sifat gerak dakwah Muhammadiyah, dan kita disesuaikan pada keadaan dan kenyataan yang kita hadapi. Selanjutnya dilanjutkan sama Fikri. Sebelumnya saya ingin menambahkan materi yang disampaikan oleh Iwan, yaitu pada sifat Muhammadiyah. Muhammadiyah memiliki dan wajib memelihara sifat-sifatnya antara lain yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Yang kedua, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar dan falsafah negara yang sah. Yang keenam, amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Yang ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud isalah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bersifat adil serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Sebenarnya adalah kepada siapa kepribadian Muhammadiyah itu dipimpin. Kepribadian Muhammadiyah ini pada dasarnya adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada warga kita agar mereka itu tahu tugas kewajibannya, tahu sandaran atau dasar-dasar beramal usahanya. Kemudian juga harus tahu sifat-sifat atau bentuk irama bagaimana mereka bertindak atau bersikap pada saat melaksanakan tugas kewajibannya.
Kemudian cara menuntut kepribadian Muhammadiyah. Tidak ada cara lain untuk memberikan atau menentukan kepribadian Muhammadiyah ini kecuali harus dengan teori dan praktek penamaan, pengertian dan pelaksanaan. Contohnya teori dan praktek adalah penandasan. Yang pertama adalah penandasan atau pendalaman pengertian tentang dakwah atau bertabligh. Yang kedua, menggembirakan dan memantapkan tugas berdakwah, tidak merasa rendah diri atau minder dalam menjalankan dakwah, namun tidak memandang rendah pada siapa yang bertugas dalam lapangan lainnya, atau politik, ekonomi, seni budaya dan lain-lain. Yang ketiga, keadaan mereka para warga hendaklah ditugaskan dengan tugas-tugas yang tertentu, bukan hanya dengan sukarela. Bila perlu dilakukan dengan suatu ikatan, misalnya dengan perjanjian, dengan baiat atau lain-lain. Yang keempat, sesuai dengan masa itu, perlu dilakukan dengan musyawarah yang sifatnya mengevaluasi tugas-tugas itu. Yang kelima, sesuai dengan suasana sekarang, perlu pula dilakukan dengan formalitas yang menarik, yang tidak melanggar hukum-hukum agama dan juga memberikan bantuan logistik. Yang keenam, pimpinan cabang ranting bersama-sama dengan anggota-anggotanya memusyawarahkan sasaran-sasaran yang dituju, bahan-bahan yang perlu dibawakan dan membagi petugas-petugas dengan kemampuan dan sasarannya. Yang ketujuh, pada musyawarah yang melakukan evaluasi sekaligus dapat ditambahkan dengan bahan-bahan atau bekal yang diperlukan yang akan diberikan kepada warga selaku mubalik atau mubalikan. Sejarah perumusan MKHCM. MKHCM adalah singkatan dari matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Rumusan MKHCM ini adalah keputusan Takbir tahun 1969 di Ponorogo. Catatan rumusan matan tersebut telah mendapat perubahan dan diperbaikan oleh PP Muhammadiyah atas Takbir pada tahun 1970 di Yogyakarta. Yang kedua adalah isi teks dari MKHCM. Rumusan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah terdiri dari lima angka tersebut dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mengandung pokok-pokok persoalan yang bersifat ideologis. Ialah angka 1 dan 2 yang berbunyi Muhammadiyah adalah gerakan berasaskan Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Yang kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang dimakhlukkan kepada Rasul-Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa. Yang ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan Sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah menjelaskan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang. Yang pertama, akidah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni. Yang kedua, akhlak. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak yang mulia atau akhlakul mulia. Yang ketiga adalah ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang keempat, muamalah duniawiyah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah. Kemudian kelompok ketiga, mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat. Segala 5 angka yang berbunyi Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan yang bersifat Pancasila untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan disambung oleh Tuhan. MKCH Muhammadiyah
Muhammadiyah di atas dapat ditempatkan sebagai modifikasi berbagai rumusan sebelumnya yang merupakan rekonsiliasi seluruh pemikiran Muhammadiyah yang pernah disusun sebagai telah diuraikan sebelumnya. Kelima, pokok pikiran tersebut sebenarnya merupakan kesadaran beragama dan berbangsa di kalangan Muhammadiyah. Baik, untuk sesi selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Yang penting kalian bahagia, saya tidak sedih. Baik, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan dengan judul landasan ideologi Muhammadiyah adalah paham Islam dan sistem gerakan Muhammadiyah serta menjadikan mukadimah ajaran dasar Muhammadiyah sebagai ideologi Muhammadiyah yang mana memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai manusia yang hidup di bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Demikian hasil presentasi kami. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.